output. Nah, output itu yang menjadi kunci. Setiap output harus ada SOP-nya, itu menjadi kunci judul. Nah, yang ketiga mungkin Pak Nuki harus pandu kita untuk melihat lebih jelas masalah bisnis proses. Nah, bisnis proses yang nanti akan menghasilkan di bisnis proses itu menghasilkan SOP, di bisnis proses itu yang menghasilkan output, yaitu kunci utamanya siapa aktornya. Nah, aktor itu kalau di kita kan cukup panjang, dari rektor, warek, dekan, wadek, kapus, ke prodi, terus ke bawah. Bahkan kalau kita di luar itu ada namanya pengasuhan, ada pelatihan. Mungkin di bisnis proses itu Pak Nuki mungkin kita harus tuntaskan dulu kalau berkenan siapa aktor yang memang ada atau menghasilkan output. Setiap aktor itu memang mungkin menjadi kunci. Kalau itu sudah, maka bisa kita kembangkan ke dalam mutu bakunya. Nah, mutu baku. Nah, yang terakhir mungkin di dalam SOP kita yang sudah ada itu, kita masih sebagaimana sampaikan Pak Nuki tadi, kita masih menggunakan waktu itu hari. Tadi sudah sampaikan Pak Nuki, tidak lagi hari, mungkin kita bisa menetapkan sampai menit dan jam. Jadi maka satu output itu bisa ada dalam waktu jam. Jadi bukan waktu hari atau waktu minggu. Itu mungkin dari saya Bapak, makasih banyak. Mudah-mudahan dengan waktu yang ditetapkan Ibu tadi bisa kita kerjakan, tetapi yang paling jelas kalau saya sendiri dengan pengalaman, kunci utamanya adalah bisnis proses, lalu aktornya. Nah, output, aktor atau output ya, itu kunci utamanya. Yang gue itu, kalau kunci utama gue itu sudah terpenuhi, paling gampang kita bekerja. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk ini kami persilakan ke Bapak narasumber untuk menanggapinya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Majam. Ini sebenarnya dari Pak Majam masukan ya Pak, dari Ibu Gati. Jadi memang benar itu kalau bisa memang rata-rata itu yang pengalaman saya juga itu sapuannya menit ya di situ ya. Itu menjadi acuan di situ. Nah, karena kan hari itu terlalu luas ya, lama ya di situ. Nah, itu kalau bisa memang rekomendasinya menit. Jadi yang perlu banyak PR yang perlu kita itu ya Pak Mas ya. Dan Pak Mas ya. Terus kemudian juga makro proses itu penting sekali ya disampaikan ya itu dari sisi proses hubungan antar bis proses antar lain itu dari makro sampai ke bis proses. Nah, dari proses itu nanti kelihatan antar fungsi, antar unit fungsi, terus kemudian baru lihat aktornya siapa aja, baru nanti detailnya proses flow. Iya, saya sepakat sih Pak dengan Dr. Marja. Demikian Pak, mungkin masukan dari Pak Marja, setuju saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada peserta yang lain dari KSA. Silakan yang dari KSA. Ya, silakan. Itu yang itu muncul. Itu biasanya. Oh, boleh klinik gitu ya? Teman saya juga susah bacanya itu. Silakan. Izin selamat pagi. Kami dari KSA ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Nuki atas materinya di pagi ini. Dan yang kedua, mengenai penawaran SOP, tadi Pak Nuki ada menggambarkan dari presentasi tentang penawaran SOP. Nah, yang ingin kami tanyakan, kami sudah membuat SOP dan sudah memberikan nomor. Yang kami lakukan adalah sesuai dengan Permendagri nomor 83 tahun 2022 tentang kode klasifikasi arsip di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Di kami menggunakan nomor mengikuti organisasi dan tata laksana
di poin standar operasional prosedur. Jadi kami itu mengikuti Permendagri ini dengan pola nomor yang tadi itu, lalu kami garis miringkan nomor SOP yang ada di kami urutkan dari 1 sampai ratusan, lalu kami garis miring lagi, kami beri kode klinik kami, yaitu yang 19.5 seperti itu. Nah, tadi sempat mengintip di bagian lain, seperti di bagian keuangan itu mengikuti pola di kode klasifikasi Permendagri ini juga, tapi mengenai dokumen penata usahaan keuangan. Jadi mereka nomornya 900 titik bla 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 gitu tadi. Garis miring sepertinya nomor urutannya sopir mereka, lalu garis miring lagi kode 900. Nah, jadi yang ingin kami tanyakan mengenai penomoran, apakah ada pola seperti apa tertentu atau harus mengikuti yang tadi Pak Yogi sampaikan? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Dari saya langsung atau bagaimana? Baik, betul Bapak, ini pertanyaannya sangat baik ya dari KSA ini. Memang selama ini KSA yang penyusun SOP-nya lengkap, tapi mungkin saya tambahkan kembali untuk menanyakan juga di KSA itu Bapak menggunakan ininya Bu, apa dasar hukumnya itu Permenkes. Apakah itu diperkenankan atau tidak? Itu sebagai tambahan dari kami Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Permenkes Pak? Iya. Kalau nggak salah. Yang umum itu kan acuannya kan Permen RB nomor 35 2012 ya, yang saya cek itu. Betul. Mekanismenya seperti itu Pak. Betul. Yang tadi saya sampaikan itu ada kode fungsi dan sebagainya. Nah, yang penting Pak, jangan sampai antar bagian beda-beda sih Pak. Yang satu pakai Permen RB, kemudian pakai Permenkes, sehingga terjadi perbedaan penomoran dokumen. Ini yang perlu kita sepakati dulu, bagaimana tata cara penomoran di IPDN, terus dasar hukumnya apa kita tetapkan, terus kita sosialisasi, baru nanti semuanya sama untuk penomorannya. Dan hubungan antar IPDN harus juga connect di situ sih. Kalau di poliklinik politeknik IPDN di mana itu kodenya apa misalkan. Kalau IPDN di kampus Papua kodenya apa misalkan, seperti itu Pak. Itu bisa dikecualikan seperti itu. Nah ini yang saya nggak tahu ya sudah ditetapkan atau belum ya Pak. Tata cara penomoran dokumen sendiri, SOP sendiri sudah ditetapkan belum? Nanti ini bisa diacu seluruh IPDN. Nah ini yang perlu kita tetapkan dulu, kita perlu evaluasi sehingga kalau memang sudah, ini bisa jadi acuan utama. Gitu kurang lebih seperti itu. Baik Ibu. Pak, mohon izin ini ya Pak, terkait Permendagrinya sesuai KSA sudah tepat Pak, sudah tepat. Oke. Hanya saya menanyakan tadi di dasar hukumnya KSA itu menyusunnya berdasarkan Permenkes kalau tidak salah ya, coba nanti dicek lagi oleh dari KSA. Tapi selebihnya sesuai Pak, sesuai dengan Permendagri 83 nomor 22 2022. Mungkin tadi juga yang ditanyakan oleh KSA itu bagaimana dengan yang di bidang keuangan ya, itu penomorannya di nomor 900 gitu loh kalau nggak salah. Tidak sesuai bukan tidak sesuai, maksudnya itu masih dalam satu Permendagri tapi penomorannya agak berbeda. Mungkin itu saja mungkin yang diinginkan Pak. Silakan Pak, mohon maaf. Baik, makasih. Kalau memang nanti di kementerian maksud saya di bagian keuangan harus mengacu ke Kemenkyu misalkan aturan itu harus disebutkan juga aturannya apa dasarnya. Yang penting itu acunya kemana sistem penomorannya Pak. Kalau itu nanti perlu dievaluasi lagi Pak. Kenapa dasarnya kita ngacu ke Permenkes gitu, isi IPDN sendiri. Itu yang perlu kita cek lagi sih Pak. Nanti coba saya juga cek kembali kenapa dasarnya adalah Permenkes ya. Saya baru tahu kalau ini acuannya dari ini karena poliklinik ya. Maaf, ini poliklinik ya. Oke. Bisa Bu. Ya, yang penting ada acuan dasarnya aja Bu. Nanti perlu dibikin payungnya aja dari IPDN pusat. Itu kalau untuk poliklinik mengacu ke penomoran dokumen Permenkes nomor sekian.
Kalau mungkin dari sisi keuangan mengacu ke Permenkyu nomor sekian. Jadi nanti ada payungnya. Kita buat payungnya aja Pak, sehingga nanti kita bisa implementasikan ke beberapa fungsi bagian. Tapi kan acuan dasarnya kan Kemendagri, tapi detailnya ada sama. Begitu kurang lebih mungkin Pak Ceko tambahnya dari Ibu. Silakan Ibu. Ya, izin boleh menyampaikan kembali. Saya setuju dengan Pak Lutfi sampaikan bahwa dari kita di PDN harus memiliki suatu pola penomoran khusus untuk SOP yang ada di PDN. Jadi yang kami tanyakan itu sebenarnya penomoran. Karena waktu awal kami mau memberi nomor SOP kami, sebenarnya kami bingung. Tapi kami melihat ke Permendagri tentang kode klasifikasi arsip di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Nah, di sini ada poin tentang organisasi tata laksana, lalu poin di bawahnya tentang SOP. Jadi nomor SOP kami mengikuti pola demikian. Awalnya adalah 000.9.3.1. Nah, itu adalah SOP di portalan gitu. Lalu kami garis miring nomor itu adalah nomor SOP kami seperti SOP yang pertama keluar, kedua keluar, ketiga dan seterusnya. Lalu kami garis miring lagi IPDN titik 19.5 itu adalah kode klinik. Se-IPDN ini kode kliniknya 19.5. Ini penomoran kami. Nah, tadi saya sempat melihat ke bagian lain, contohnya bagian keuangan, itu mereka juga mengacu ke kode klasifikasi penomoran dari Kemendagri ini, tapi mereka langsung ke poin keuangan. Jadi tadi mereka kodenya langsung di. Jadi beda ya Bu? Iya, jadi beda gitu. Kalau kami mengikuti yang portalan SOP, keuangan mengikuti langsung spesifik keuangan. Tadi judulnya dokumen penata usahaan keuangan. Ya, itu pertemuan itu Bu, berarti perlu. Jadi kami bingung nanti ke depannya. Mana gitu kan? SOP IPDN ini sebenarnya polanya mau seperti apa? Apa? Ya, jadi berarti kita harus rumuskan dulu Bu tata cara pengumuman. Iya, karena saya mengintip di yang lain-lain kan tadi dikasih draftnya ya link tentang SOP yang ada di IPDN, banyak juga yang belum ada nomornya, begitu. Tapi sudah bertanda tangan. Ini yang pertama itu tata cara penomoran dulu itu. Makasih. Demikian Pak dari Bugatti, terima kasih. Terima kasih. Ya, dari saya sih tanggapannya begitu sih kurang lebih Bu Dr. Gati, Pak Tekno. Baik, Perlu buat standar penomoran dulu Pak. baik, terima kasih. Itu terutama dan juga dari KSA sebenarnya sudah tepat dari KSA itu penomorannya. Ya nanti mungkin kita sesuaikan kembali dengan Permendagri 83/2022 untuk yang bagian yang lain. Kita harus tetap mengacu ke peraturan ini terkait dengan penomorannya. Sama data Sesuai dengan baik. Mungkin ada pertanyaan dari yang luring Pak. Oh ya, kami persilakan Pak Faisal karena beliau ini di bagian kearsipan, dia mungkin lebih paham terkait dengan penomoran ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bugatti, Pak Sutikno, Pak Nungki Awang Chandra, Pak Eko dan Pak Andi Muhammad Santiaji, senior saya Arsip Aris Ali Madia. Baik, menanggapi pertanyaan dari KSA, mungkin untuk kode klasifikasi yang digunakan dalam penomoran arsip, memang kita berpedoman pada Permendagri nomor 83 tahun 2022 tentang kode klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Adapun di dalam Permendagri ini diatur bahwa klasifikasi arsip dibagi menjadi fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Nah, mungkin saran saya agar tercipta keseragaman di lingkungan IPDN terkait dengan penomoran, kita menggunakan seperti yang telah digunakan oleh KSA dengan kode klasifikasi 000.9.3.3 sebagai fungsi fasilitatif dari standar operasional prosedur. Nah, adapun kode yang di belakang, kode satuan kerja,
hasil koordinasi saya dengan